Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Kali ini bocah belajar tani sedang ada di luar daerah. Jadi bocah belajar tani kembali lagi keluar kandang, sidak ke lahan petani. Ini tepatnya di Kecamatan Tambak Boyo. Nanti bisa diperkenalkan beliaunya yang punya lahan, juga ini desa apa, tanamannya usia berapa. Ini saya juga ditemani oleh drivernya Tajuk GY, Mas Yudi, saya perkenalkan. Dan juga ditemani oleh Mas Yusuf Wijayanto, sang kameramen Gusman Bojonegoro. Perlu saya cerita, ini saya punya misi kirim benih Tajuk GY ke wilayah Kabupaten Tuban, tepatnya Kecamatan Tambak Boyo. Di hari ini kita kirim berapa Mas? 2, berapa Mas? 19,3. 19,3. 1 ton 9 kintal 30 kilo. Benih Tajuk GY. Baik Mas, ini saya perkenalkan ini Masnya ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arham Arif. Saya menanam bawang merah dengan varietas Bauji dan Tajuk. Untuk lokasinya sendiri bertepatan di Desa Gadon, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Untuk kapasitas bibitnya yang saya tanam kurang lebih 5 kintal 30 kilo. Untuk usianya sendiri Bauji menginjak 44 HST. 44. Nggih. Untuk Thailand selisihnya 4 harian. Selisih 4 hari. Sekian. Ya. Baik Lur, jadi itu sedikit perkenalan diri dari Mas Arif. Ini saya akan update bahwasannya dulu waktu usia 14 atau sampai 17 HST saya pernah berkunjung ke sini, sidak lahan di sini, dan sekarang usia 43 HST. Ini untuk yang baujinya sekarang 43 itu sudah banyak yang kempes batangnya atau siap panen. Jadi beberapa itu sudah mulai rebah, sudah tua, karena usia dari bawang merah Bauji dan Thailand itu memang beda. Jadi usianya lebih panjang yang Tajuk kalau di dataran rendah khususnya. Dan sedikit informasi bahwasannya ini sudah ada penebas yang melirik Mas? Masih belum saya tawarkan, Mas. Masih belum ditawarin, Iya. tapi sudah ada yang melirik. Sudah ada. Jadi kondisi bawang merahnya itu tanggung besar dan super. Kalau dibilang super cross belum. Ini belum Mas, belum super cross Mas. Jadi masih banyak koreksi yang perlu ditingkatkan untuk pola tanam yang akan datang. Karena satu Lur, permasalahannya itu ini lahan memang agak miring Lur. Sebenarnya untuk pembuangan gotnya, pembuangan airnya itu drainasenya bisa lebih keringkan, dan ini kondisinya itu bedengannya itu kurang tinggi Lur. Jadi kalaupun disetting untuk super, resiko molernya sangat tinggi karena lahannya terlalu lembab. Jadi nanti juga akan saya shoot seperti apa gotnya, dan terbukti sesuai yang saya dulu pernah katakan, di mana bedengan itu yang gotnya kurang dalam atau bedengannya kurang tinggi. Saat ini kondisinya berbeda dengan kondisi lahan yang bedengannya tinggi Lur. Karena di cuaca penghujan yang seperti ini. Jadi Mas, untuk ke depan penting olah lahan itu kita maksimalkan, baik dari segi olah tanah, pemberian jamur antagonisnya, juga tentang kita mengolah lahan agar lahan itu homogen. Jadi juga
mudah kita airi tapi juga mudah kita keringkan. Itu koreksinya. Kalau overall untuk serangan jamur untuk moler ini minim. Jadi sangat minim. Kalau untuk serangan moler memang ada 1-2 itu ngeblok tapi tidak parah, bisa dikendalikan. Tapi untuk tingkat pertumbuhan itu beberapa itu ada yang kurang maksimal akibat lahannya terlalu basah. Ini varietas bauci yang benihnya sekitar 4 kuintal dan saat ini sedang mendekati panen. Buat para tengkulak penebas bedengge kalau Mas Yusuf bilang, boleh dikulik. Sementara Mas Arifnya belum membuka harga, tapi sambil lewat boleh di colek-colek, dihitung-hitung. Kalau ini saat-saatnya harga bawang merah mulai naik. Jadi sedikit ada keberuntungan Mas, ini bawang merah untuk saat ini seperti informasi-informasi dari penebas juga informasi pasar ini bawang merah akan kondisinya naik. Terus untuk keluhan Mas, kalau ada keluhan yang perlu ditanyakan, mumpung saya ada di sini, sebisa mungkin akan saya jawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih Mas. Untuk keluhannya sendiri, tumbuhnya itu beda-beda, faktor bedengan kan gotnya ini sama, tapi tumbuhnya beda-beda. Itu faktor kandungan tanah tiap bedengan itu apa beda atau gimana Mas? Soalnya ini ada yang panjang, ada yang pendek, sebelahnya bagus, sebelahnya jelek, padahal gotnya ukurannya sama. Nah, gitu. Mohon dijelaskan. Baik, jadi ini sedikit penjelasan yang memang agak berbeda dari biasanya Lur. Jadi satu lahan ukuran bedengannya sama, tapi beberapa bedeng itu ada yang kondisinya kurang maksimal, beda dengan yang lain. Satu itu bisa terjadi karena faktor kandungan tanah itu berbeda. Jadi ada banyak di beberapa tempat itu sampai tanah yang di lahan yang tanamannya subur itu sampai dipindah ke bedengan yang tanamannya kurang subur, itu pun masih seperti itu. Itu bisa karena faktor suhu tanah di bedengan tersebut yang berbeda. Itu akibat memang faktor dari lahannya Mas. Faktor dari lahan itu dia itu pori-pori tanah itu di situ ada unsur yang membuat tanaman bedengan itu tanah itu temperaturnya berbeda. Dan juga dari segi pengolahan lahan itu tidak sama, tingkat kedalaman daripada waktu saat cangkul atau kultivator itu berbeda. Itu kenapa kalau kita melakukan olah lahan, usahakan untuk penggunaan rotari jangan terlalu ditekan, juga jangan diangkat. Kita ukur kedalaman itu sebisa mungkin rata. Konsisten ya Mas? Ya, konsisten. Karena itu yang sering juga kita dengarkan dari sang suhu kita Mas Gusman, bahwasannya kalau kita lakukan olah lahan, usahakan kedalaman waktu rotari atau waktu cangkul itu sebisa mungkin sama, agar tumbuhnya nanti tidak gelombang tinggi dan pendek. Itu faktor yang bisa kita lihat, bisa kita cek, bisa kita buktikan, dan bisa kita langsung sidak bahwasannya kondisi yang subur itu tingkat kedalamannya atau kegemburannya seperti apa, dan yang macet pertumbuhan itu tingkat kegemburannya seperti apa. Itu bisa langsung dicek kalau itu permasalahannya, dan itu mengakibatkan temperatur tanah itu berbeda. Satu agak bantat, satu terlalu gembur, juga berbeda temperaturnya. Sehingga penyerapan dari pupuk yang kita berikan juga berbeda. Bahkan satu bedengan
satu bedengan sebelah kiri maksimal, sebelah kanan kurang. Nah, kalau satu bedeng maksimal dan satu bedeng kurang maksimal itu kita bisa cek dari faktor matahari. Jadi setiap bedeng kalau satu sisi itu hampir semuanya subur dan yang satu sisi itu kurang subur, berarti faktor tingkat cahaya matahari yang kurang di satu sisi. Satu sisinya terlalu panas, satu sisinya kurang. Itu kenapa kita lakukan penembokan agar di sisi bedengan itu minim perbedaannya. Jadi kita agar perbedaannya tidak terlalu jauh. Ini juga penting lur, mohon disimak. Satu bedengan separuhnya itu agak tinggi terus kemudian landai dan hampir semua bedengan seperti itu. Satu itu faktor cahaya, yang kedua faktor angin. Angin ini kalau di sini tuh rata-rata kan dari sisi utara karena dari laut. Kandungan dari angin itu membawa unsur garam dari laut. Itu juga bisa mengakibatkan perbedaan di sisi tanaman. Berarti kalau katakanlah kita balik posisi bedengannya, kemungkinan nanti berbeda lagi. Itu mas faktornya. Jadi ini juga banyak yang belum dipahami buat para petani. Ini sedikit ilmu. Semoga ilmu yang saya bagikan ini juga saya dapat dari para suhu pendahulu saya. Dan ini saya tularkan ke dulur-dulur semua, kita sharing karena kita sama-sama belajar, semoga bermanfaat. Mungkin itu cukup dari saya, sekedar update, dan saya ingatkan buat para penebas di Tambak Boyo ada tanaman yang siap dipinang. Untuk bocoran saja kira-kira sudah punya angan-angan buka harga? Untuk sementara ini nunggu pasar dulu, update pasar karena masnya masih juga menunggu informasi pasar karena dalam 1 minggu ini terlihat ada kenaikan harga bawang merah sayur. Oke, terima kasih buat dulur semua, sobat bocah belajar tani, semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan ke petani selanjutnya yang akan tanam 4,5 ton. Ini bersama sang drivernya Tajuk Giye, juga Mas Arif, juga Mas Yusuf Wijayanto. Doakan kami agar sehat selalu dan bisa ketemu jumpa para petani bawang merah yang berada di seluruh kota di Indonesia ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.